Dibuka dong kameranya ya kan Kak? Betul sekali. Ayo dibuka kameranya. Mana kameranya? Biar kita bisa lihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya. Halo. Ada yang belum buka kakak kayaknya? Ada Kak. Oh, ada kakak siapa itu? Ada Kakak Sisi dan Kakak Lovely. Halo Kakak Sisi dan Kakak Lovely. Dibuka dong kameranya. Iya, kameranya boleh dibuka dulu biar terlihat. Oh, masih ada yang mau siap-siap ini kakak. Tiran itu Kak sepertinya Kak. Iya. Wah, joiner siap-siap dulu ya guys.
Joiner masih merapikan rambutnya dulu guys. Oke, tadi gimana? Tadi sudah dijawab belum kita kakak sama adik-adik yang di rumah? Belum Kak, Oh, belum kita terdengar tanya ya? satu-satu deh Kak. Oke, coba tanya satu-satu. Mau tanya siapa nih? Dari mana dulu kakak Jo ya? Kita sapa dari Abang Jose dan Adik Misel. Halo, Halo, Bang Jose dan Jose. Misel. Halo, Halo, Putria. Halo. apa kabarnya? Baik. Baik. Puji Tuhan, kabar baik. Terus kita lanjut lagi, mau sapa siapa lagi nih kakak? Biar terdengar suaranya nih. Kita sapa Alona deh. Oh, Hai, adik-adik Alona. Alona. Halo. 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 How are you? Good. Good, oh very good kabarnya. Terus ke siapa lagi nih? Kita sapa Yelsi deh. Halo Yelsi. Halo. Halo. Wah, kabarnya gimana? Baik. Puji Baik, Tuhan, puji kabar Tuhan. baik. Siapa lagi nih yang mau kita sapa? Siapa ya kak? Kita sapa Gary dan Brian deh. Yeay, Hai, Abang halo. Gary dan Brian. Halo, wah Gary excited. Halo. Hai. Apa gimana kabarnya? Wah, puji Tuhan, Semangat kabar banget baik. ya, Iya. Kak. Oh, so excited betul. Terus siapa lagi kita? Kita sapa Elita. Elita. Halo Elita yang baru ulang tahun. Oh, ulang tahun kakak. Iya Oh, kak. coba kita tanya ulang tahun keberapa ya Elita? Elita ulang tahun keberapa Elita? 9 tahun. Oh, 9 tahun. Tahun. Berarti udah gede nih ya. Iya, Bukan Kak. baby lagi ya. Bukan baby lagi. Jadi untuk adik-adik juga bisa ucapin selamat ulang tahun ya. Kayak Elita, kita ucapin sama-sama yuk. Iya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Elita. Tuhan Yesus berkati, sehat kuat. Ke siapa lagi? Kita mau Kita sapa lagi. sapa yang udah selesai siap-siap tadi deh kak. Ada Oh. Joiner. Bagaimana Hai, Joiner? Udah rapi rambutnya? Loh, mana dia? Hilang kak. Loh, kok hilang? Ada di mana Joiner? Halo Joiner. Jangan-jangan masih ada yang belum rapi nih kakak? Iya sepertinya belum selesai betul ya kak. Iya, sepertinya belum selesai Kita Joiner. sapa King deh. Hai King. Oh itu tuh, Joiner Itu udah muncul lagi. Joiner. Halo Joiner. Malu lagi dia kak. Joiner. Malu-malu sepertinya Joiner. Oke deh, kita lanjut aja lagi ke siapa ini? Tadi ada King kak. King. Halo King. Halo King. Mana nih wajahnya ini? Mau lihat wajah tampannya? Halo, King. Halo? Halo. Tidak terlihat. Halo. Halo, Halo King. King. Halo, terdengar suaranya? Tidak terdengar kak suaranya. Oh, Tapi tidak ada orangnya ya kak. Ya, ada King. Halo, King. Terus kita lanjut lagi. Siapa lagi nih, Kakak? Kita sapa Lovely dan kakak Sisi. Ya, Sisian Lovely. Hai. Mana nih Kakak Sisian Lovely? Halo. 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 Gimana kabarnya? Baik. Kabar baik, puji Tuhan. Ini udah semua belum atau ada yang tertinggal nih? Sudah semua belum? Sudah ya kak sepertinya. Sudah semua? Coba adik-adik sudah semua disapa atau ada yang belum? Sudah atau belum? Sudah semua? Tadi kita lupa ada joiner kak tadi. Kan dia belum menjawab kita tadi. Oh iya, Halo Joiner. joiner. Hai, kabar baik. Kabar Oh, baik. kabar Tapi kok yang baik. terlihat rambutnya aja ya? Mana nih wajahnya? Mana wajahnya? Wah, itu dia ganteng banget Joiner, aduh. Kabarnya kabar baik. Iya, Kak. Puji Tuhan kak. Oke. Gimana ini adik-adik? Minggu lalu habis ngapain sih minggu lalu? Kita habis lomba-lomba ya minggu lalu ya. Habis lomba-lomba, bener nggak nih? Habis Bener lomba-lomba. nggak? Minggu kemarin kita habis lomba. Benar. Nah, terus dapat apa habis lomba-lomba? Sudah nyampe hadiahnya? Hadiah. Iya, udah pada sampai. Kok Seneng kayaknya nggak dapat hadiah kok semuanya? kayaknya pada nggak seneng ya? Iya, mana muka senengnya dong? Kita dapat hadiah.
Senang. Atau belum kemudian hadiahnya masih nyangkut di mana ini? Mana hadiahnya udah dapat tadi Kadik? Udah dapat Lim, hadiahnya udah nyampe ke rumahnya, udah dibuka. Happy nggak? Happy. Wah, ada yang langsung nunjukin tuh hadiahnya. Oke, semuanya udah juga pada dapat hadiah. Kita mau sama-sama sebelum kita mau mulai coba berdiri dulu. Ini kan lagi hujan-hujan kan, ini pasti dingin kan. Coba berdiri dulu biar badannya hangat. Biar semangat. Ya. Coba mau lihat, bangkit berdiri dulu semuanya. Oke, udah berdiri semua. Nah, coba tangannya digerak-gerak biar nggak dingin. Ini kan lagi hujan-hujan ya kan? Pada hujan semua di tempatnya atau cuma di sini aja yang hujan? Atau cuma di Samarinda yang hujan? Di Bontang hujan juga atau panas? Di Bontang hujan atau enggak? Bagaimana keadaan di Bontang cuacanya? Hujan? Sepertinya mereka tidak tahu Kak, karena di rumah. Di dalam rumah terus, jadi ini hujan kan panas, tidak terasa. Oke, coba tangannya digerak-gerakin dulu biar kita semuanya semangat. Yang masih lesu, mungkin ada yang baru bangun tidur mungkin kan. Nah, coba digerak-gerakin tangannya ke depan, gerakin ke depan, di shake, digoyang-goyang. Tangannya ke belakang, di shake ke belakang. Nah, dua-duanya di shake, terus kakinya digoyang-goyang juga. Ini tidak terlihat ya. Kakinya digoyang-goyang juga. Sudah semua digoyang-goyang kakinya. Sambil berdiri dong semuanya. Kepalanya digoyang-goyang, naik turun. Diputar-putar. Badannya digoyang-goyang kiri kanan. Putar-putar. Sudah semua, semuanya udah pada gerak-gerak Kakak. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama. Sekarang apa? Kepala. Kepalaku ke atas, kepalaku ke bawah, kepalaku ke atas dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama. Sekarang apa? Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama. Masih mau lagi? Mau Kak? Mau ya? Mau Kak? Yuk, 1, 2, 3. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama. Kaki lagi. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama. Sekarang apa? Kepala. Palaku ke atas, palaku ke bawah, palaku ke atas dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama. Badannya lagi. Badanku ke depan,
Udah pada panas badannya? Udah. Udah keluar keringat? Udah belum? Halo? Sudah. Sudah. Terdengar suara? Sudah. Wah, sudah. Mereka sudah berolahraga. Oke, kalau gitu duduk, istirahat dulu, duduk. Nah, Silakan Silakan duduk. duduk. Capek Nah. ya? Sambil beristirahat, kita mau apa ini Kakak Joya? Kita mau hafalan. Kita mau ayat hafalan. Wah, menanyakan ayat hafalan. mereka masih ingat enggak nih 2 minggu yang lalu lagi nih Minggu Kakak yang Joya? lalu. Joiner. Kemarin nggak ada dikasih ayat hafalan ya. Joiner. Kemarinnya. Joiner. Udah semangat dulu nih Kak, belum ditanya siapa yang mau duluan tapi Jadi udah siapa nih nunjuk. yang mau duluan nih? Joiner. Joiner. Oh Elita tadi Kak yang pertama. Oh iya, ladies first dulu ya Joiner. Ladies first. Elita dulu, Kakak Elita dulu. Oke. Ayo silahkan. Mazmur 4 ayat 41. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Betul nggak itu? Betul Kak. Oh betul. Good job Elita. Mazmur atau Markus yang benar? Tadi Elita bilangnya Mas. Mazmur. oh Mazmur atau Markus ya? Markus. Markus ya Elita. Oh ya, diulang lagi ya. Markus. Joiner. Alamatnya agak kurang tepat. 41. Bahkan angin dan danau pun taat kepada. Oke, good job Elita. Benar. Ya Joiner. Markus pasal 4 ayat 21. Salah 41 ya? 41 ya? Iya. 41. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Coba diulang lagi, tadi agak masih terbata-bata. Iya, Coba Kak. Joiner ulang lagi. Markus pasal 4 ayat 41. Ya. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Yeay, good job Joiner. Semangat sekali di hafalan hari kali ini ya Kakak Joya ya. Ayo, ada lagi yang mau Siapa lagi? Ayo. Ayo. Siapa lagi? Yang lain? Ada? Oh, Jose sepertinya buka mic. Ayo, Bang Jose. Markus 4 ayat 41. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Oke, thank you Kakak Jose. Ada lagi? Ada lagi? Siapa lagi yang hafalan? Yelsi. Oke, ayo Elsie. Kakak Yelsi. Markus pasal 1 ayat 41. Bahkan Salah Yelsi. pun taat kepadanya. Masih salah ya Kak. Tadi Yelsi bilangnya Markus berapa? Markus pasal 1 ayat 41. Markus pasal 4. Ayo diulang nggak apa-apa. Gak apa-apa, it's okay. Ayat 41. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, Oke, thank you, pintar. Elsie. Ayo siapa lagi yang mau Siapa hafalan? lagi yang mau? Siapa lagi yang mau menghafal hafalan? Ada? Yoyo yang kelas besar, Gary, Sisian Lovely. Ada King juga. Oh, Alona. Alona mau nyoba. Oke. Oke, Alona. Udah siap? Ya. Sudah. Coba Markus Markus 4 ayat 41. 41. Bahkan Akan angin angin dan danau dan danau pun pun tunduk tunduk padanya. Yeay. Yeay. Wah,
Wah, hebat ya di Kalona ya. Hebat Kak, dia mau mencoba. Mencoba. Semangat Alona. Tadi bilang kalau Siap. Good job, dapat apa? High five. High five-nya. High five nyampe dah. online ya Kak. Iya. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Sisi Kak. Ada lagi? Sisi. Sisi. Oh, Sisi and Ayo, Lovely. silakan. Markus 4 ayat Markus pasal 4 ayat 41. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Oke. Good job. Itu tadi siapa? Kakak Lovely ya? Kakak Sisi. Oh, Kakak Sisi. Sekarang Lovely. Lovely mau? Sisi udah siap hafalan? Halo, Kakak Lovely. Sisi. Sisi Lovely. Lovely Kak. Kebalik-balik terus nama mereka. Iya. Bagaimana Kakak Lovely? Mau? Hafal? Mau hafalan? Atau mau dibantu? Belum hafal. Oh, belum hafal. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Terus selanjutnya siapa lagi nih? Siapa lagi yang mau? Siapa yang belum ini ya? Belum hafalan? Gary. Oh, Gary. Ayo, Gary mau? Ayat hafalan, hafal? Ya, Ayo, silakan. Markus 4 ayat 41. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Oke. Yeay, good job Kakak Gary. Alvan mau nyoba? Halo Alvan. Hai Alvan. Alvan ada di mana ini kok gelap banget ya? Halo. Mau dibantu? Nanti kakak bantu, kakak cegunya bantu. Halo Alvan. Bagaimana kakak Joya? Sepertinya dia belum siap Kak. Oh, sepertinya belum siap ya. It's Iya, okay. Mungkin nggak next apa-apa, time. Alvan. Semangat Alvan. Semangat. Oke, sepertinya ini udah semua hafalannya, ayat hafalannya. Sudah Kak. Atau Misal mau coba hafalan? Misel, Dibantu kakak Jose. dibantu Abang Jose, mau? Ayo Abang Jose, bantu. Bantu Ade Michelle. 41. Iya. Bahkan angin dan danau pun tunduk kepadaku. Yeay. Good job, Michelle. Michelle juga mau mencoba. Hebat ya Michelle ya. Iya, wah kelas-kelas kecil kayaknya pada pemberani-pemberani nih kak ya. Iya. Udah mulai berani Mantap. mencoba. Oke, ditunggu minggu selanjutnya lagi ya. Mungkin bisa sendiri ya. Iya. Udah mulai bisa sendiri. Belajar sendiri supaya nggak dibantu lagi. Iya. King Oh, King. atau King mau ayat hafalan? Enggak. Mana nih King? Halo King. Mana Kingnya? Oh ini. Sudah siap ayat hafalan? Udah siap? Sepertinya suaranya tidak terdengar sampai sini, Kak. Ah iya, suaranya tidak terdengar. Oh ya, it's okay buat King ya. Untuk minggu selanjutnya nanti diharapkan semua adik-adik bisa mulai menghafal semua ya, belajar Iya, menghafal Kak. dari kelas kecil maupun kelas besar. Nah, sekarang kita mau apa lagi nih Kakak? Kita mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan lagi ya. Sudah tadi istirahatnya udah? Semangat lagi? Sudah semangat? Mana ini suaranya kok tidak ada Sudah terdengar? semangat adik-adik? Sudah. Sudah. Kalau sudah kita bangkit berdiri lagi, kita Bangkit mau sama-sama berdiri. memuji Tuhan. Kita nyanyi kudaki-daki. Kita mau mendaki gunung, Kak ya. Wah, melewati samudra.
sudah semakin berdiri, yuk kita puji Tuhan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku daki-daki, Ayo yang semangat. ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Wah, Tuhan Yesus ada di mana-mana aja ya, Kakak Joya ya. Bahkan Tuhan Yesus selalu menemani setiap kita ya. Wah, jadi adik-adik jangan merasa sendiri karena Tuhan Yesus ada buat setiap kita. Tuhan Yesus ada di mana adik-adik? Tuhan Yesus ada di mana? Di mana nih? Aja. Di mana? Di mana aja. Di mana aja dan di Ada di hati kita ya. Tuhan Yesus dekat dengan kita. Tadi waktu tadi bilang daki-daki, Tuhan pun ada ya. Di dalam Iya. samudra juga Di Tuhan dalam ada ya. samudra kita terbang. Oh, Tuhan Yesus pokoknya ada setiap saat buat setiap kita. Oke, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Sikapnya yang tenang. Kita mau sama-sama muji Tuhan, kita mau katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
setiap adik-adik yang ada di rumah. Kita mau sama-sama belajar untuk menyembah Tuhan. Kita belajar untuk mengucap syukur. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari adik-adik bisa katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih. Engkau menyayangi setiap kami. Cintamu besar Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau sangat baik. Yes, Tuhan. Mari kita adik-adik kita menyanyikan lebih sungguh lagi. Kita mau katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Buat setiap adik-adik Tuhan boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami juga sebentar akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kau yang meneduh tenangkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi perkataan-Mu, firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap adik-adik Tuhan dalam masa kanak-kanaknya Tuhan. Mereka menangkap Tuhan, mereka mengerti Tuhan. Kau yang berikan pengertian-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya Kak Jo ya. Iya. Oke, siapa nih yang akan menyampaikan firman Tuhan ini? Siapa ya Kak? Oke. Ada Kak Ida. Oke, ada Kakak Ida. Yeay, silakan Jadi adik-adik Kak boleh Ida. duduk tenang ya. Alkitabnya boleh diambil. Silakan Kak Ida. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Sudah memuji Tuhan tadi ya? Sudah menyembah Tuhan? Siapa yang serius menyembah Tuhan tadi? Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, Kakak mau ingatkan buat adik-adik semua, buat kita semua, kalau kakaknya di sini bilang, ayo kita menyembah Tuhan, ayo kita mengucap syukur, ayo kita berterima kasih, adik-adik semua boleh
boleh berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jadi tidak ada yang main-main. Tidak ada yang ketawa-ketawa. Tadi kakak perhatikan ada yang sambil main. Iya, waktu menyembah Tuhan ada yang sambil ketawa-ketawa. Bahkan ada yang sambil ngobrol sama teman yang di samping. Ya, lain kali tidak ada yang seperti itu ya kakak lihat ya. Semuanya fokus, katakan terima kasih Tuhan. Aku bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan baik sama saya. Iya, karena Tuhan sayang sama saya. Jadi tidak ada yang ketawa-ketawa. Tidak ada yang ribut. Ya walaupun tidak kedengaran suaranya, walaupun di mute, tapi kakak bisa lihat. Videonya ada yang sambil ngobrol, ada yang sambil ketawa, bahkan ada yang kameranya goyang-goyang, gini-gini. Ya. Oke, selanjutnya tidak ada lagi yang seperti itu ya. Iya, anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, anak sekolah minggu yang taat, oke, yang tertib, yang tenang waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Waktu memuji lagunya girang-girang, ya kita girang-girang, tepuk tangan. Waktu penyembahan kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Oke, paham semuanya? Oke. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pertama-tama kita akan menonton video ya. Kita akan sama-sama melihat video. Oke, silakan kakak diputar. Kan itu cuma kameranya. Ya, disimak baik-baik ya videonya ya. Jangan ada yang main-main ya. Semua duduk tenang menonton video yang dibagikan di layar. Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban.
Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Ayat hafalan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang... Oke, cukup. Amin ya. Ya, sudah nonton semuanya? Tadi jelas videonya? Jelas. Iya. Nah, sebelum itu kakak mau tanya nih. Tadi bercerita tentang apa? Daud. Daud Goliat. Daud melawan Goliat. Iya, Daud mengalahkan. Coba kakak mau tanya satu-satu. Coba kakak Radinka, tadi tentang apa? Bercerita tentang apa kakak Dinka? Daud menyerang itu. Siapa yang diserang Daud? Oke, selanjutnya kakak mau tanya kakak Sisi dan Lovely. Ya, tadi bercerita tentang apa kakak Sisi dan Lovely? Ya? Daud mengalahkan Goliat. Iya, Daud mengalahkan Goliat. Sekarang Abang Jose dan adiknya. Cerita tadi bercerita tentang apa? Iya, cerita yang baru kita nonton. Daud dan Goliat. Ya, suaranya diperkeras lagi ya. Kurang jelas tadi. Daud dan Goliat. Iya, Daud mengalahkan Goliat. Sekarang kakak Yelsi. Daud mengalahkan Goliat. Oke. Nah, kira-kira tadi yang kita tonton tadi bersama-sama, Daud mengalahkan Goliat dengan apa? Ya, Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat dengan apa? Kira-kira. Batu licin. 5 batu licin. Batu licin. Siapa lagi yang mau jawab? Satu batu. Iya. Siapa lagi yang mau jawab selain Abang Joiner? Waktu dipakai satu tapi. Satu batu licin. Iya. Sekarang kakak mau tanya Elita deh. Tadi Goliat, Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat dengan apa? Batu. Oke. Jadi kita tadi sudah mendengar, sudah melihat, menonton cerita Alkitab tentang Daud mengalahkan Goliat, yaitu ya, jadi pada suatu saat terjadi peperangan antara orang Filistin dengan bangsa Israel. Iya. Nah, waktu itu bangsa Israel ini dipimpin oleh Saul, ya, Raja Saul. Nah, waktu itu pendekar yang dari orang Filistin itu bernama Goliat, ya. Jadi waktu itu mereka menyusun pasukan masing-masing di gunung, ya, di gunung. Pasukan Filistin di gunung sebelah, kemudian pasukan Israel di gunung sebelah, jadi hadap-hadapan karena sudah siap untuk
berperang. Nah, pendekar dari Filistin ini bernama Goliat. Ya, dia seorang berasal dari Gad. Nah, dia sangat tinggi, sangat besar. Ya, kalau dikatakan di dalam Alkitab, tingginya itu sekitar 6 hasta. Nah, kalau di kita kira-kira 3 meter tingginya, ya tinggi banget ya. Ya kita aja berapa tingginya, apalagi kita anak-anak ya. Tingginya nggak seperti itu. Orang dewasa sekarang aja tingginya nggak sampai 3 meter, paling 1 meter lebih. Iya, nah ini dia besar, namanya raksasa ya, besar sekali. Ya dia lengkap dengan, raksasa ini dia lengkap dengan alat perangnya. Ya dia pakai baju ziarah, dia pakai ketopong di kepalanya, dia punya lembing, ya atau tongkat untuk dia berperang ya, untuk semacam senjata ya, seperti itu senjatanya itu. Ya, dia kemudian menantang bangsa Israel. Dia berkata, ya dia menantanglah orang Israel, kira-kira dia berkata, siapa yang berani melawan saya? Ya, karena badan yang sangat besar, dia sangat tinggi dari orang-orang biasanya, dia sangat angkuh. Dia yakin sekali bahwa dia akan menang karena badannya besar. Karena dia tinggi. Dia paling tinggi di antara orang-orang yang ada di medan perang pada waktu itu. Jadi dia sombong, dia sangat angkuh, sehingga dia berani menantang orang-orang Israel atau pasukan Israel pada saat itu. Nah, waktu itu bahkan Raja Saul dan pasukan-pasukan Israel ini cemas. Ya, mereka mulai panik ya. Karena yang dihadapi bukan orang biasa. Karena yang dihadapi orang besar. Ya tinggi ya. Ya tadi kakak bilang tingginya kira-kira 3 meter. Kurang lebih 3 meter. Ya karena dikatakan di dalam Alkitab 6 hasta, kurang lebih 6 hasta. Nah, kemudian ada seorang anak yang bernama Daud. Daud ini anak dari, nama ayahnya adalah Isai. Nah, Daud ini memiliki saudara. Jadi saudaranya ada 3 orang yang sudah besar. Ya, kakak-kakaknya. Daud ini anak yang paling bungsu atau anak yang paling kecil di dalam keluarganya. Ya, jadi dia yang paling kecil, anak terakhir. Ya, anak bungsu dia. Jadi dia paling kecil. Nah, kakak-kakaknya ini pergi berperang, ya ikut berperang sebagai prajurit orang Israel waktu itu. Sedangkan Daud ini disuruh apa? Ia disuruh menggembalakan domba. Nah, kebetulan waktu itu ayahnya Daud berkata, ya Bapak Isai berkata, dia menyuruh Daud untuk pergi menemui kakaknya di medan perang. Dia disuruh membawakan ya kira-kira bekal atau makanan, karena disuruh membawa roti dan gandum. Kemudian bapaknya juga berpesan, lihatlah kakakmu, apakah mereka baik-baik saja, apakah mereka selamat melawan orang Filistin. Kemudian pergilah Daud ke medan perang membawa apa yang telah diberikan ayahnya tadi, yang telah dipesankan ayahnya tadi. Pergilah dia. Kemudian sesampainya di sana dia melihat kakak-kakaknya sudah siap-siap untuk berperang. Iya, kakak-kakaknya sudah siap untuk berperang. Akhirnya waktu itu dia masuk melihat kondisi kakak-kakaknya yang sedang bersiap-siap untuk berperang. Nah, waktu itu tampillah atau muncullah raksasa Goliat ini. Iya, dia muncul di depan, kemudian mengancam. Ya, pokoknya dia terus saja mengancam orang-orang Israel. Lalu waktu itu
Daud kemudian maju untuk berperang. Ya, dia berani ya. Nah, waktu itu banyak yang tidak percaya. Ya, banyak yang mencemaskan Daud karena tadi dia yang paling kecil dalam saudaranya. Ya, bahkan di dalam Alkitab dikatakan masih kemerah-merahan. Ya, artinya dia masih sangat muda karena dia anak terakhir. Makanya dia belum diperbolehkan untuk pergi berperang. Yang diperbolehkan itu ketiga kakaknya ini. Nah, kakaknya sempat melarang. Ya mungkin mereka khawatir adiknya akan kenapa-kenapa, dan juga karena adiknya ini masih sangat kecil. Iya, masih muda lah ya adiknya ini. Nah, tapi Daud punya keberanian. Ya, dia berani, dia maju lah. Nah, waktu itu Raja Saul ingin memberi dia pakaian perang, ya baju ziarah, ketopong, seperti itu. Tapi karena badannya si Daud ini masih kecil, dia tidak muat, ya longgar ya bajunya, jadi nggak bisa. Dia susah berjalan karena bajunya kebesaran. Ya karena itu baju raja Saul ya. Jadi dia tidak muat, akhirnya dia tidak jadi memakainya. Tapi dia tetap berani. Ya pokoknya dia maju, dia tangguh, ya dia gagah berani maju untuk berperang melawan Goliat. Nah, waktu maju pun ya, Goliat akhirnya menghina dia, ya mencemooh dia atau mengejek dia. Ya kalau bahasa kita sehari-hari, Goliat mengejek dia. Ah, kamu masih kecil. Ya kalau kita berpikir prajurit-prajurit Israel yang ada di situ saja, bahkan Raja Saul saja khawatir atau cemas untuk melawan Goliat, atau khawatir, ya mereka khawatir. Tapi Daud dengan gagah beraninya dia maju. Ya dia tidak melihat bagaimana badannya, dia tidak melihat bagaimana kondisinya, tapi dia dengan berani dia maju berperang. Padahal senjatanya waktu itu yang dipakai cuma batu licin dan alat, ya kalau adik-adik semua pernah belajar tentang ketapel, ya semacam ketapel. Ya untuk melawan raksasa Goliat ini tadi. Dia berani, padahal dia sudah tahu, dia sudah melihat bahwa Goliat ini tinggi besar, senjatanya lengkap, baju perangnya lengkap, tapi dia tidak takut. Ya, Daud tidak takut sama sekali. Dia maju berperang. Dia berkata, karena si Daud ini sudah biasa menggembalakan domba. Iya, jadi dia sudah terbiasa menjaga domba-dombanya. Jadi waktu dia menjaga domba-dombanya, ada singa lah yang mau menerkam dombanya, tapi dia bisa merobek, ya bisa mengalahkan singa-singa itu. Makanya dia berkata, singa saja saya bisa kalahkan, ya seperti itu. Dia berkata seperti itu. Nah, majulah dia. Semakin mendekatlah si raksasa Goliat. Akhirnya waktu itu Daud mengambil batu yang sudah disiapkan tadi, kemudian dia menarik, dia perkirakan itu tepat di jidat. Ya takut ya, wah, ya, dia dengan gagah berani tanpa keraguan sedikit pun, tanpa ketakutan sedikit pun, dia menarik ketapelnya dan mengenai jidat Goliat. Apa yang terjadi? Siapa yang kalah? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Daud. Siapa yang menang? Daud. Iya, yang menang adalah Daud. Daud. Keren sekali ya, dia yang masih muda tapi bisa mengalahkan seorang raksasa atau orang yang lebih besar. Nah, kenapa kira-kira? Apa yang membuat Daud kira-kira berani untuk melawan seorang raksasa, seorang diri lagi? Ada prajurit tapi mereka di belakang karena mereka ketakutan tadi. Kira-kira apa yang membuat Daud bisa menang waktu itu?
Tuhan. Karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan. Iya, Selamatkannya. karena ada Tuhan. Ya, sebelumnya tadi waktu si Goliat ini mencemooh atau meragukan kekuatan atau keberanian si Daud ini, Daud berkata, siapa dia yang berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup? Jadi yang menjadi kekuatan atau yang Daud andalkan bukan kekuatannya dia sendiri. Kalau kekuatannya Daud sendiri, dia tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat karena dia masih kecil, dia masih muda. Dengan dia harus melawan raksasa. Iya. Bukan raksasa pun yang dilawan kalau masih kecil, masih muda, pasti dia tidak mampu. Orang biasa saja, orang tua saja yang dia lawan pasti dia tidak mampu. Tapi karena dia percaya sama Tuhan bahwa barisannya dia atau orang-orang Israel ini adalah barisan dari Allah yang hidup. Allah yang menyertai mereka. Tuhan ada menyertai setiap mereka. Seperti lagu kita tadi, di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah Tuhan ada. Bahkan waktu kita mendaki gunung, waktu kita ke lembah pun Tuhan ada, karena Tuhan ada di mana? Di hati Ya, kita. kita mic propanya baru jawab. Tuhan ada di mana? Di hati Di kita. hati kita. Iya, karena Tuhan itu yang maha kuasa. Tuhan itu, ya kalau beberapa waktu yang lalu kakak sempat sampaikan bahwa Tuhan itu yang berotoritas atau berkuasa penuh atas kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Yang percaya penuh kepadanya tanpa ragu-ragu. Tanpa dalam hati, ih benar enggak ya, benar enggak ya. Tidak seperti itu. Apakah Daud tadi waktu mau maju berperang, ih saya berperang enggak ini ya. Ih saya takut. Dia besar sekali sedangkan saya sekecil ini, saya tidak bisa dibandingkan dengan dia. Saya tidak bisa melawan. Apakah dia ragu-ragu? Tidak ada sama sekali. Ya, kalau mau adik-adik bisa baca di 1 Samuel dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-58. Adik-adik bisa baca di situ. Tidak ada keraguan sama sekali di hati Daud. Dia maju karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus ada di hatinya. Tuhan Yesus menjagai dia. Kemenangan ada di pihak Daud karena Tuhan bersama-sama dengan dia. Sedangkan Goliat tadi, dia mengandalkan kebesaran tubuhnya. Dia mengandalkan kekuatan yang dia miliki. Nah, sedangkan Daud, dia mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya Daud bisa menang. Kenapa Daud bisa menang? Mengandalkan Tuhan. Iya, mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, jangan sampai berpikir, saya masih kecil, saya takut, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa mengerjakan tugas ini terlalu susah. Tetapi percaya, adik-adik sekalian percaya bahwa Tuhan yang mengajari kita semua. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Siapa yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kemenangan ada di pihaknya. Atau tidak mengalami kekalahan seperti Goliat tadi. Jadi jangan juga berkata bahwa, aku ini lebih besar dari adik. Ya misalnya di rumah, ya kakak ini lebih besar dari adik, pastilah kakak lebih jago. Tidak seperti itu. Ya waktu misalnya mendapat peringkat 1, dapat pujian, dapat hadiah. Saya dapat peringkat 1 ini karena memang saya jago, karena memang saya pintar. Ya tidak seperti itu ya. Puji Tuhan saya dapat juara 1. Ini semua karena Tuhan yang mengajari saya, Tuhan yang memberi saya kepintaran. Akhirnya dapat, tapi yang tidak dapat peringkat jangan menjadi kecewa, belajar lagi. Belajar dengan giat, percaya sama Tuhan, sama seperti Daud tadi. Dia tidak
memiliki keraguan sama sekali di hatinya, dia maju, yang penting kita maju, yang penting kita belajar, pastilah kita bisa. Nah, di sini juga ada satu contoh, salah satu contoh yang boleh kita contoh dari Daud. Apakah di cerita tadi Daud disuruh maju untuk berperang? Siapa yang menyuruh dia untuk maju berperang? Itu inisiatif atau kemauan diri dari Daud sendiri. Ya, karena ya dia dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, dia maju, dia inisiatif. Nah, demikian adik-adik di rumah. Misalnya bangun pagi, inisiatif bantu mama, bantu papa membereskan kamar tidur, menyapu lantai waktu lantainya kotor, waktu terlihat banyak piring yang menumpuk, orang tua belum sempat membersihkan atau mencuci piring. Adik-adik bisa inisiatif atau punya kemauan sendiri untuk membantu orang tua atau tugasnya. Ya, karena sekarang belajar dari rumah, tugasnya lumayan banyak ya, jadi tidak perlu disuruh, tidak perlu diingatkan bahwa sekarang waktunya mengerjakan tugas, bahwa tugas saya belum dikerjakan. Adik-adik semua bisa inisiatif mengerjakan tugas tanpa harus diingatkan terus. Iya, karena juga kalau tidak dikerjakan setiap hari ada tugas ya, jadi akan menumpuk, jadi akan adik-adik semua sendiri yang akan kesusahan. Oke, nah itu yang kita pelajari hari ini, bahwa waktu kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, waktu adik-adik, waktu kakak tidak mengandalkan kekuatan atau tidak mengandalkan kepintaran, tidak mengandalkan kebisaan, maka Tuhan yang beserta dengan kita waktu tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami kekhawatiran. Saya masih kecil, saya masih muda, saya tidak bisa mengerjakan ini itu. Itu bisanya dilakukan oleh orang tua saja. Menyapu lantai itu dikerjakan oleh orang tua saja, saya saja. Tidak seperti itu. Atau mencuci piring, atau pekerjaan apapun yang bisa kita bantu di rumah. Bantu mama papa, bantu kakak, bantu tante, bantu papa mama, bantu ibu. Iya. Oke. Siapa yang mau mengandalkan kekuatan dari Tuhan saja? Angkat tangannya. Siapa yang mau seperti Daud tadi? Iya, semuanya harus mau mengandalkan kekuatan Tuhan saja ya. Jangan berkata saya memang pintar kok, saya memang jago. Tidak seperti itu. Iya, tapi percaya, adik-adik harus percaya bahwa itu semua karena penyertaan siapa adik-adik? Tuhan. Iya, penyertaan Tuhan atas hidup kita semua, atas hidup adik-adik, atas hidup kakak juga. Ya, bahkan kakak atau adik-adik semua bisa berkumpul hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Ya, kakak bisa berdiri di sini, membagikan cerita, belajar bersama-sama dengan adik-adik, itu semua karena penyertaan Tuhan. Iya, yang lagi main-main bisa didengar dulu ya adik-adik. Oke, ya itu yang menjadi penyampaian. Ya, sekian pembelajaran atau sharing kita hari ini. Oke, sekian untuk hari ini. Sebelum itu, kakak mau ingatkan ayat hafalan dalam Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1 yang berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi minggu depan diingat ya. Oke? Siap? Siap. Siap. Oke, sekian untuk hari ini. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan.
Kalau berdoa posisinya seperti apa? Ya, ambil sikap berdoa dulu. Duduk yang tenang, lipat tangan, tutup matanya. Kak, tadi ayat hafalannya di Mazmur pasal berapa sama ayat berapa? Mazmur pasal 23 ayat 1. Mazmur, iya sudah diulangi Abang Joiner. Terima kasih Abang Joiner. Mazmur 23 ayat 1. Dicatat ya. Mazmur 23 ayat 1. Oke, kita lanjut berdoa ya. Duduk diam, duduk tenang, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Bahkan apa yang menjadi puji-pujian penyembahan anak-anak-Mu boleh menjadi puji-pujian yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah belajar bersama-sama tentang Daud mengalahkan Goliat Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan anak-anak-Mu untuk senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau saja, mengandalkan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, bukan mengandalkan kepintaran, kebisaan, dan kekuatan kami sendiri Tuhan, tapi kami mau belajar untuk mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala sesuatunya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang mengajari kepada anak-anak-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang memberi mereka pertumbuhan Tuhan, mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang mengandalkan Engkau Tuhan, mereka boleh tumbuh menjadi anak yang cinta dan mengenal Engkau lebih dalam lagi secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai dan kami tutup pertemuan ibadah sekolah minggu ceria ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke, terima kasih. Kakak kembalikan kepada Kakak Milda dan Kakak Joya. Oke, tadi udah mendengarkan ceritanya ya. Iya Kak. Siapa sih? Kita tanya-tanya lagi ya Kak. Tadi tentang siapa sih adik-adik? Belajar tentang Daud Daud. melawan Goliat. Kenapa Daudnya melawan Goliat ya? Ternyata dari kita tidak boleh melihat seseorang dari fisiknya ya. Iya, Kecil ya kan, orang pasti lihat tidak bisa nih ya kan. iya. Ada Tuhan Yesus, Yang menolong bisa. kita sama-sama belajar ya untuk mengandalkan Tuhan ya adik-adik. Waktu kita sekolah pun, waktu kita sedang menghadapi apapun, kita mau sama-sama mengandalkan Tuhan. Suara kakak terdengar? Jelas terdengarnya? Suara Kak Milda kecil. Kecil. Oh, suaranya kecil ya. Oke. Oke, ini kedengaran? Sudah kedengaran jelas? Oke, sorry Sudah. ya adik-adik ya, suaranya tadi kurang terdengar jelas. Ya, tadi kita sama-sama tadi belajar tentang Goliat dan Daud ya kan? Iya. Bagaimana Daud tadi mengalahkan Goliat Iya. yang badannya besar ya kan? Iya Kak. Pasti kita juga secara manusiawi takut ya. Iya takut. Kalau ada orang gemetar. badannya besar, gede perawakannya dari kita, apalagi kita kecil, kita pun takut. Tapi karena Daud mengandalkan Tuhan ya kan, nah Daud pun bisa mengalahkan Goliat karena ada Tuhan di pihak Daud. Oke, itu ya ceritanya. Ayat hafalannya udah dicatat ya kan adik-adik? Oke, untuk pengumumannya, untuk persembahannya bisa dititipkan ke mama papanya ya, untuk nanti bisa dikirim ke link yang tersedia. Nanti akan ada linknya, nah nanti bisa dikirim ke situ persembahannya ya, jadi bisa dititipkan mama papanya. Terus pengumumannya apa lagi Kakak Joya? Minggu depan kita Minggu depan kita mau ngapain? minggu ceria lagi seperti Iya, minggu depan biasa. kita akan ketemu lagi jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Untuk sama-sama minggu ceria. Iya. Ini ada yang tadi sepertinya tadi di awal ada yang tidak tersapa ya?
Iya. Ada Alvan sama siapa itu? Alvan dengan siapa? Radinka Itu Alvan sama Alika. sama adiknya. Oh, sama Alika. Alicia. Oh, Alicia. Alika. Salah ya Kak Milda ya. Sorry ya, Alicia. Alicia. Oke, ada Alvan sama Alicia adiknya dan Radinka. Halo, Halo. Alvan. Radinka. Hai, Halo. hai. Oke, itu ya pengumumannya. Persembahan bisa dititipkan ke mama papanya untuk nanti dikirimkan di link yang tersedia. Oke, dan juga minggu depan kita kembali lagi ya, Minggu Ceria jam 4 sore. Ditunggu adik-adik kehadirannya ya, jangan telat. Iya, jangan ya kan? Jangan telat. telat. Mungkin tidur siangnya bisa lebih awal ya kan, biar bangunnya Iya. juga lebih awal. Oke, itu aja pengumumannya. Kita mau sama-sama menutup ibadah Minggu Ceria. Siapa nih yang mau berdoa? Siapa yang mau berdoa? Iya, lama nih nggak dengar adik-adik berdoa lagi nih. Iya. Siapa yang mau Siapa yang mau berdoa? mimpin kita berdoa untuk menutup ibadah Minggu Ceria? Yuk, siapa? Ada yang mau berdoa? Raise hand-nya. Abang Jose mau berdoa? Alona mau berdoa? Oh, Belum. Oke. Saya minta kakak Gary deh yang mimpin kita doa. Mana kakak Gary? Kakak Gary keluar ya? Oh, kakak Gary terkeluar. Oh, kita minta tolong kakak Yelsi untuk mimpin kita Oke. doa. Ayo Kakak Yelsi, silahkan. Silakan kakak Yelsi. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Silakan kakak Yelsi. Tadi Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah selesai sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan. Terus berkati kami Tuhan. Terima kasih atas hari-hari yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Terima kakak kasih, Kakak Yelsi. Yelsi. Ya, kita mau sama-sama berani ya untuk belajar berdoa. Good job buat kakak Yelsi. Terima kasih buat yang adik-adik yang lain ditunggu ya. Nanti untuk Kak, saya mau berdoa untuk buka Langsung tunjuk ibadah. tangan ya Kak. Langsung tunggu aja. Berdoa buat pembukaan ibadah Minggu Ceria, Kak. Aku mau berdoa buat nutup ibadah Minggu Ceria, Kak. Nah, jadi kita sama-sama belajar. Jadi jangan apa? Jangan takut ya kayak tadi Jangan cerita. malu, jangan takut salah ngomong ya Kak. Iya. Kita sama-sama belajar. Jadi tadi sama seperti Daud ya. Iya. Daud pun walaupun badannya kecil ya kan, Goliat badannya besar tapi dia tidak takut. Nah, kita mau juga sama-sama belajar untuk tidak takut ya. Dimulai dari Minggu Ceria ini ya kan, semuanya pada Iya. kenal kan, masa malu sih sama teman-temannya. Iya. Malu enggak nih? Malu-malu? Masih malu deh kayaknya Kak mereka. Oh enggak, itu Oh enggak, Alona enggak ya. enggak, good job. Jadi enggak malu-malu ya sama teman-temannya. Kita semua berani. Dan juga jangan diolok-olokin ya, nggak boleh ngolok-olok ya, nggak baik. Oke, ini ya. Oke, Minggu Ceria kita udah selesai sore hari ini. Bye. Terima kasih buat adik-adik yang sudah saling hadir. sapa temennya. Boleh sapa-sapa. Hai semuanya. Boleh yang mau saling sapa-sapa. Ketemu secara online aja dulu ya. Iya. Tapi ini dengar-dengar mau sekolah offline ya? Iya. Ada yang udah diumumin kapan sekolah offline-nya? Belum. Oh belum, Belum kayaknya ya. masih online. Sepertinya yang kelas-kelas SD. yang kelas 6 yang gede-gede baru kayaknya offline. Oke, bye-bye ya. Bye. See you Sampai jumpa next week. Jangan lupa jam 4. jam 4. Jam 4 ya. Bye-bye.